Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk Sobat Blaster dan juga rekan-rekan mahasiswa PKN STAN. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semua aktivitas dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Senang sekali aku Rihanna dan partnerku Faden bisa kembali lagi menyapa di Podcast Pemira X Radio Blast 2023. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman dan Sobat Blaster semua yang ada di rumah atau mungkin yang ada di kos? Gimana nih perasaannya? Mungkin kita belum lama ini kita udah UTS ya kemarin ya. Setelah di akademik kita telah dipacu-pacu nih Riri. Gimana Riri? Iya nih, dan katanya juga nilai kita bakal terbit. Wih, terbit gak tuh? Akan muncul di portal tanggal 8 Desember nanti deh. Berarti bentar lagi ya? Bentar lagi. Oke. Ya, semoga aja kita mendapatkan nilai yang baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, Den. Amin. Nah, sekarang Den, daripada kita mikirin gimana sih hasil UTS kita, lebih baik kita move on nih. Kita melanjutkan hidup kita sebagai mahasiswa untuk lebih prepare untuk UAS kita nantinya. Betul banget. Terus juga setelah UTS nih, ada apa tuh namanya? Pekma. Pekma. Oh Kita masih iya, hangat-hangatnya bener-bener banget ya sama Pekma ini. Terutama dari tim supporter nih. Belum lama ini tim supporter ini kan menyuarakan suaranya untuk mendukung klannya. Dan sebentar lagi nih Ria, kita juga bakal dituntut untuk menyuarakan suara kita. Loh, begitu. Tapi bukan suara yang teriak-teriak juga. Terus? Tapi kita suara yang mana akan menentukan bagaimana sih masa depan dari eksekutif dan legislatif di PKN STAN. Wow, keren banget. Jadi setelah kemarin kita Pekma tuh, kita kuras tenaga kita juga UTS, Betul. kuras otak kita, dan sekarang kita diminta nih suaranya untuk menentukan siapa yang menjadi calon pemimpin kita nantinya. Betul nih. banget nih, Oke, Riri. nice banget. Oke, Den. Nah, supaya acara kita makin seru nih, Iya. Den, gimana kalau kita langsung undang aja nih 2 bintang tamu spesial kita. Siapa lagi kalau bukan? Argi dan juga Rali. Beri Yeay. tepuk tangan dulu. Oke. Gimana nih kabarnya Argi dan juga Rali nih? Aku alhamdulillah sehat dan juga sangat bersemangat nih. Apalagi berterima kasih juga kepada Radio Blast dan panitia Pemira yang sudah menyediakan ruang komunikasi ini. Oke. Untuk Rali gimana nih kabarnya Rali? Aku juga sangat semangat dan sangat mengharapkan gemuruhnya kegiatan Permira ini ya. Semangat banget ya. Intinya mereka pasangan calon ini sangat-sangat semangat ya. Oke. Betul. Dari suaranya memang sangat semangat sekali gitu. Oke. Dari auranya Ri, beda kan aura-aura calon pemimpin itu kan ya. Beda sama kita ya, Den. Oh, kalau kita beda Ya lagi udah nggak usah dibahas lah ya. Aduh. Oke. Nah, juga mungkin Sobat Blaster atau teman-teman yang di rumah mungkin belum pada kenal nih. Siapa sih Argi ini? Siapa sih Rali ini? Nah, mungkin setelah ini boleh langsung dikenalkan karena pasangan nomor urut 1 mungkin satu orang 1 menit aja ya. Boleh. Enggak, bercanda. Jangan. Intinya Nge-rap nanti boleh lah, mereka. perkenalkan. Silakan mungkin dari Argi dulu. Boleh, Argi. Silakan Argi. Oke, aku karena kita masih ada suasana Radio Blast ini, aku Oke. pengen mulai ini dengan ini sapaan dari Sapaan khas khusus betul. dari Radio Blast. Mungkin Silakan. Oke, silakan Oke. silakan. Hai Sobat Blaster, perkenalkan aku Argi Nur Fajri dari Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara Reguler tahun angkatan 2021 sebagai calon presiden mahasiswa BMPKN STAN tahun 2024, pasangan calon nomor urut 1. Mantap, sangat menggebu-gebu. Lanjut. Rali. Aku juga nggak mau kalah nih sama Bang Argi. Aku juga mau pakai kenal-kenalan ala Radio Blast. Oke, boleh. Hai Sobat Blasters, kenalin aku Rali Alfaruk dari D4 Manajemen Keuangan Negara Reguler tahun 2022. Di sini sebagai calon wakil presiden mahasiswa BMPKN STAN tahun 2024. Nomor urut 1. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Nah, tadi masing-masing udah memperkenalkan diri ya. Ada Argi dan juga Rali. Nah, selanjutnya nih kita mulai masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Waduh, agak deg-degan ini ya. Kira-kira di Pemira kali ini kita bakal bertanya-tanya seputar apa sih visi misi yang akan mereka bawa, semangat dan juga program apa sih yang nanti bakal diperjuangkan gitu. Waduh, agak mulai deg-degan nih, Iya, Dan. kitanya juga deg-degan sih Iya. ya. Oke, sebagai pengantar nih ya, kami ini penasaran nih. Argi sama Rali kan udah memutuskan untuk turun langsung nih ke Betul. acara Pemira sebagai calon presiden dan calon wakil presiden mahasiswa. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi urgensi bagi kalian? Kenapa harus turun langsung nih di Pemira? Oke. Boleh dijawab.
Oke, jadi kita berangkat dari latar belakang dan masalah dulu ya, Oke. teman-teman. Jadi kita melihat bahwa kita ini memiliki keunggulan yang luar biasa. Sebagai mahasiswa kedinasan, kampus Plat Merah, kita ini memiliki segala hal terkait resource, terkait akademik, terkait fasilitas. Kita ini semuanya punya hal tersebut. Tapi apakah nilai-nilai kita sebagai mahasiswa ini sudah memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat di sekitar kita, kepada warga-warga kecil di luar sana? Apakah kita sudah membantu mencerdaskan pendidikan dan juga mencerdaskan bangsa ini? Maka berangkat dari masalah tersebut, kami ingin menggerakkan seluruh mahasiswa, menggerakkan seluruh resource, seluruh sumber daya yang ada di sini untuk memberikan dampak dan manfaat yang nyata. Jadi kami di sini bukan cuma sekedar untuk meningkatkan internal stand, tapi kita akan membangun negara ini. Oke, baik, berarti kita memajukan diri ini mengajukan diri ini bukan untuk di stand-stand aja, Betul. tapi juga untuk di sekitar stand juga. Betul. Wah, keren Waduh, banget. luar Mulia biasa banget ya nih. tujuannya. Oke. Jadi kita bisa highlight tadi apa yang melatar belakangi untuk Argi dan juga Rali untuk mencalonkan diri menjadi Presma dan Wapresma, yaitu mereka pengen nih mahasiswa PKN punya dampak yang lebih besar, nggak hanya di internal doang tapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Begitu kali ya. Keren Betul. banget. Oke, kita balik lagi nih ke masalah yang tadi. Kemudian apa sih yang menjadi goals kalian atau tujuan dari paslon 1 ini yang kiranya kalau kalian terpilih akan kalian lakukan gitu? Apa secara realnya gitu? Oke, berarti kita berangkat dari nilai dulu yang apa yang ingin kita Wah, bawakan. oke. Mungkin sebelum kita lihat visi, misi, program, kita ini ingin memberikan nilai apa sih Oke, ke baik. mahasiswa, ke PKN STAN, ke masyarakat sekitar. Mungkin dari Rali boleh dijelaskan? Oke, untuk yang pertama mungkin kami berangkat dari nilai responsif karena untuk sebagai organisasi kampus tentu BEM harus merespon dan peka terhadap isu-isu yang ada mungkin di kampus ataupun di eksternal kampus. Dari situ kita berangkat untuk bisa menentukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang dapat kita hasilkan. Nah, kemudian untuk responsif ini sendiri itu kita nggak cuman merespon atau menunggu, tapi kita juga berinisiatif untuk mencari masalah-masalah tersebut. Kemudian itu berdaya, yaitu kita mau bergerak bersama, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara progresif. Jadi nggak cuman nanti kami aja, tapi sebisa mungkin kita bersama-sama gitu. Contohnya kalau di PKN STAN sendiri, misalnya ada isu yang terkait dengan mahasiswa, kita selesaikan dengan adanya organisasi mahasiswa. Kemudian berdampak ini maksudnya adalah memberikan manfaat yang secara langsung dapat dirasakan. Contohnya misalnya kita bekerja sama dengan RT di Ceger misalnya untuk Oke. membersihkan Ceger atau semacamnya yang memang kita dapat rasakan langsung walaupun kita tidak harus turun tangan gitu. Kita memberikan kecerdasan. Kontribusi ya? Iya, kontribusi dengan mencerdaskan. Salah satu caranya. Menarik ya, menarik Jadi ya. responsif, berdaya dan berdampak. Jadi kita itu menjadi yang dibawakan, nilai-nilai yang dibawakan oleh pasangan calon nomor 1 ini berarti menjadi proaktif. Jadi tidak Benar, menunggu benar. dari orang, tapi sedangkan dia sendiri yang responsif. Oke. Kemudian akan menjadi ya berdampak nantinya. Oke. Cukup luar biasa nilai-nilai yang dibawa pasangan calon ini. Mungkin lanjut ke visi yang akan dibawakan oleh pasangan calon saat ini. Oke, jadi berangkat dari nilai-nilai tersebut, kamu memiliki visi, pandangan di masa depan bagaimana seharusnya BEM ini mencapai suatu tujuan. Oke. Yang pertama di sini adalah BEM PKN STAN yang inisiatif dan responsif. Jadi menginisiasi, menggerakkan massa, menggerakkan mahasiswa, menggerakkan kampus ini untuk melihat dan juga menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dan juga kita harus peka dan responsif terhadap setiap permasalahan yang ada di mahasiswa. Jadi jangan sampai kita mengetahui masalah tapi kita tidak pernah merespon masalah mahasiswa tersebut. Menarik, menarik. Dan dari tujuan, dari latar belakang tersebut, dari inisiatif dan responsif, kita harus mencapai tujuan, yaitu adalah dalam memberdayakan mahasiswa. Jadi memang BEM PKN STAN kan core-nya itu adalah kepada mahasiswa itu sendiri. Betul. Sebenarnya. Maka daripada itu kita harus memberikan nilai tambah, value added, dan juga harus mendidik, mencerdaskan mahasiswa tersebut. Sehingga apa? Sehingga untuk mencapai keberdampakan yang nyata bagi kampus dan masyarakat. Jadi di sini kita harus memberikan dampak, nggak cuman sekedar bikin kegiatan-kegiatan yang hura-hura aja gitu dan nggak punya dampak ke masyarakat. Jadi jangan sampai kita mengorientasikan program kita hanya di internal saja. Dan yang terakhir di sini kita melihat adalah yang nyata bagi kampus dan masyarakat. Kami ingin
dan tadi berangkat dari latar belakang kampus Pelat Merah, kita ingin memberikan kontribusi sebesar-besarnya baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya kepada kampus kita dan juga kepada masyarakat secara luas. Wow, luar sekali. biasa. Berarti kalau bisa aku tarik kesimpulan ya, berarti kita pertama adalah melihat kondisi lingkungan kita dulu, bagaimana keadaan kita, lalu kita ambil inisiatif, ambil responnya bagaimana. Dan dari respon kita itu kita berdayakan. Setelah kita berdayakan, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang outputnya akan menjadi dampak yang akan menjadi bermanfaat. manfaat bagi sekitar. Super sekali ya. Oke, dan meskipun tadi nih ya, kampus Plat Merah dan kita itu kan PKN STAN itu kan kampus keuangan negara, tapi masalah yang kita selesaikan itu nggak hanya seputar keuangan negara doang Iya, gitu, betul. tapi juga tadi ya masalah-masalah lain itu juga kita turut terjun gitu dan menyelesaikannya gitu sebagai problem solver. Nice. Oke. Oke, lanjut. Mungkin setelah visi apa sih, Den? Misi mungkin dari Visi ini misi mungkin ya? dijabarkan lebih lanjut ya. Oke. Misi. Boleh langsung dijelaskan. Silakan Rali, ada 5 misinya. Oke, misi kami yang pertama itu adalah mewujudkan tata kelola internal organisasi yang adaptif dan kolaboratif demi mencapai nilai pelayanan yang optimal. Jadi di sini kami menganggap bahwa hal yang ingin kami capai tidak akan tercapai apabila internal organisasi itu sendiri nggak terbangun. Gimana caranya antara satu bidang dengan bidang yang lain saling berkolaborasi. Jadi nggak cuman mensupport, tapi juga ikut membantu kerjasama agar hasilnya nanti pelayanan yang optimal bagi Bersinergi mahasiswa. gitu ya. Iya. Nice. Kemudian yang kedua, Bang Argi. Oke, jadi yang kedua adalah menghadirkan ruang komunikasi yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Jadi jangan sampai mahasiswa di PKN STAN ini bingung ingin menyampaikan pendapatnya kemana gitu. Jadi kita memang harus menghadirkan ruang komunikasi, baik itu dari Instagram ataupun kita secara berkala menanyakan pendapat mereka terkait program-program tertentu, terkait isu terkini yang insidentil sifatnya, dan kemudian kita harus merespon terhadap setiap kebutuhan mahasiswa yang mereka sampaikan di awal tadi. Jadi jangan sampai kita cuma menghadirkan ruang komunikasi tapi kita nggak pernah merespon dengan tindakan-tindakan yang berdampak nyata lagi, balik ke tadi. Maka daripada itu kita menghadirkan ruang komunikasi dan juga kita harus merespon setiap dari kebutuhan mahasiswa yang masuk ke dalam kita. Dan juga tapi di satu sisi kita pun tetap proaktif gitu. Baik. Tetap proaktif mencari-cari kenapa sih ada masalah apa sih di mahasiswa ini saat ini gitu. Oke, berarti nanti mahasiswa akan dengan mudah ya menyuarakan aspirasinya dan juga Betul. direspon. Oke, Betul. baik. Boleh dilanjut. Lanjut, Bang Argi. Oke, lanjutnya di sini adalah memperkuat peran organisasi kemahasiswaan sebagai pondasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Memang kita mengetahui bahwa BEM ini memiliki keterbatasan. Ya. BEM ini nggak punya kemampuan seperti announcing dari Radio Blast. Kita nggak punya kemampuan khusus terkait misalkan futsal, mini soccer. Maka daripada itu kita BEM sebagai lembaga eksekutif tertinggi, kita tuh harus memperkuat peran-peran organisasi kemahasiswaan di luar BEM itu sendiri. Kolaboratif. Jadi jangan sampai ya BEM ini bagus sendiri tapi yang lain kurang gitu. iya. Justru kita harus bersama-sama membangun organisasi kemahasiswaan yang memiliki kontribusi nyata gitu di internal organisasi. Jadi kita melihat bahwa situasi di saat ini adalah organisasi kemahasiswaan pun lebih banyak menyentuh masyarakat. Lebih banyak menyentuh mahasiswa itu sendiri. Kami di BEM itu mungkin cuma sekedar seratusan orang, tapi dengan kolaborasi dari seluruh organisasi kemahasiswaan itu bisa mencapai seluruhnya 3.600 mahasiswa. Oke, Wow, berarti luar kalau biasa. bisa diambil itu berarti kita tuh tumbuh bersama ya. Jadi BEM juga berkembang, organisasi-organisasi yang lain juga ikut berkembang bersama. Betul BEM. No one left Oke. behind gitu kali ya. Mantap, mantap. Oke, Rali. Oke, Silakan. selanjutnya ada membangun relasi yang sinergis dengan berbagai unsur internal dan eksternal kampus demi tercapai kolaborasi yang progresif dan bermanfaat. Di sini kita harus membangun relasi dengan stakeholder-stakeholder yang ada. Misalnya seperti lembaga, itu kita jadikan sebagai mitra, bukan kita sebagai oposisi ataupun sebagai musuh ya. Jadi walaupun kita menyuarakan atau melakukan tindakan, tapi kita nggak bersama lembaga sebagai mitra, dan kita juga harus mendapatkan dukungan dari lembaga karena apapun yang kita lakukan di sini ya sebagai kampus Plat Merah harus didukung sama lembaga juga. Kemudian dan eksternal kampus itu ada beberapa forum yang sedang kita ikuti di luar kampus dan
kita akan menggunakan forum-forum itu untuk meningkatkan apa yang masih kurang di kita, di mana kita juga harus membantu mereka dalam mewujudkan apa yang contohnya misalnya sekarang itu di Pekenstan kita dengan keuangan, sedangkan ada kampus lain yang mungkin dengan kebersihannya yang luar biasa, kita juga kasih informasi tentang Saling keuangan. membantu ibaratnya Iya, ya. mereka juga memberi informasi tentang kebersihan. Oke, bisa Jadi dilanjut. di sini kita memandang lembaga itu sebagai mitra. Contohnya adalah teman-teman pasti lebih enak meminta sesuatu kepada teman daripada musuh. Betul. Bener-bener. Banget dong. Iya Di sini dong. itulah yang penting, relasi yang kita bangun terhadap lembaga, terhadap organisasi-organisasi eksternal. Tapi di satu sisi kita sebagai mahasiswa tetap kritis. Jadi jangan sampai kita cuman mitra menerima manut-manut aja. Nggak boleh kayak gitu. Kita mahasiswa tetap harus kritis. Misalkan dari lembaga ada kebijakan yang kurang baik, kita menyuarakan aspirasi kita kepada lembaga dengan cara-cara yang baik ataupun mungkin bisa keras juga sebenarnya. Cuman caranya yang lebih baik karena kita menganggap lembaga ini sebagai mitra kerja. Betul. Intinya tetap menjadi kritis ya. Betul. Oke. Lanjut, boleh. Terus yang terakhir di sini adalah merealisasikan program yang berdampak nyata berlandaskan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Boleh dijelasin? Jadi apa sih Tridharma balik ini? lagi, Tridharma perguruan tinggi itu ada unsur dari pendidikan, Pendidikan. pendidikan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Oke. Jadi di sini kita harus program-program tersebut linear dengan semangat dari Tridharma itu. Jangan sampai kita cuma buat program tapi ini masuk ke mana ya kategorinya ya? Ini apakah pendidikan, apakah penelitian, apakah pengmas? Oh ternyata nggak masuk, jangan sampai kayak gitu. Jadi program-program kita yang kita anggarkan, yang kita menggunakan juga APBN, maka daripada itu kita harus berlandaskan semangat dari Tridharma perguruan tinggi tadi. Oke, agar sesuai Tridharma ini supaya efektif ibaratnya ya Betul. semuanya. Oke, keren banget. Nih, berlandaskan dari visi misi, kira-kira apa sih program unggulan yang mungkin nanti akan diajukan Oke. ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden? Jadi di sini kita memandang bahwa banyak program yang sudah bagus gitu dilaksanakan di BEM Pekenstan tahun 2023. Maka dari itu, tetapi di satu sisi kita harus tetap melihat inovasi dan room for improvement apa sih yang bisa kita lakukan di BEM Pekenstan tahun-tahun berikutnya gitu. Dan di sini kita berangkat dari identifikasi masalah dulu. Sebenarnya kita memandang bahwa kegiatan yang banyak dilakukan oleh mahasiswa asrama ini sudah baik. Tetapi sebagai contoh kita berkomunikasi dengan mahasiswa asrama yang sekarang itu ada yang namanya ORAUM, olahraga umum. Tapi di satu sisi ternyata ini tuh nggak efektif. Ya cuman sekedar main-main aja. Ada orang yang olahraga, tapi ya banyak juga orang-orang yang malas gitu. Dan di sini kita ada yang namanya program KOMA, Collaboration with Asrama. Collaboration with Asrama. Jadi di sini balik lagi tadi dari misi ini yang keempat menjalin relasi yang baik gitu. Betul. Nah di sini adalah program kerjasama dari BEM, BAM dan juga UKM yang berkaitan untuk menghadirkan kegiatan bersama untuk saling mengenal antara mahasiswa dan ormawa yang rutin dilakukan. Jadi koma ini bukan cuma sekali dalam 1 tahun gitu, tapi ini bisa rutin per bulan dengan juga segmen-segmen tertentu. Misalkan nanti dalam Oraum ini ada kegiatan olahraganya. Terus juga koma ini ada kegiatan keseniannya. Jadi kolaborasi dari UKM ini untuk terus mencerdaskan atau memberikan sesuatu yang menarik gitu kepada setiap mahasiswa asrama seperti itu. Oke, berarti misalnya umumnya itu cuman olahraga umum, tapi di koma ini mungkin UKM-nya boleh macam-macam, mungkin bisa di kesenian, bisa. Betul. Berarti Sangat betul. Tetap di collaboration-nya ini ya. Iya. Nggak harus di olahraga aja. Oke. Jadi memang kita memandang bahwa perlu kolaborasi nih sama BAM, sama UKM ya untuk kepentingan mahasiswa itu lagi. Oke, betul. Untuk Dan- pengembangan mahasiswa sendiri juga ya. Dan kalau kita tahu kalau lembaga yang berwenang di ini kan UPK, di sini kan UPK, dan kita mengharapkan kerjasama dengan UPK ini untuk memaksimalkan waktu-waktu yang memang hanya UPK yang bisa menetapkan itu. Misalnya Oke. Jumat pagi ini udah pasti acara UPK, Iya. tapi sebisa mungkin gimana caranya orang tuh merasa senang, gimana caranya orang merasa semangat untuk mengikuti acara dari UPK tersebut. Jadi mungkin ada beberapa yang saat ini masih kurang efektif dan dirasa kayak kurang semangat. Jadi dan juga hasilnya kurang optimal gitu. Oke, luar biasa sekali. Keren. Mungkin selain ini ada lagi? Lanjut. Boleh lanjut. Yang kedua.
Nah, yang kedua di sini ada leadership mastery camp. Jadi kan kalau kita kembali ke visi tadi yaitu Ya. membangun pondasi bersama Ormawa, kita di sini akan menghadirkan leadership mastery camp ini di mana kita akan mempersiapkan program yang intensif, kegiatan yang intensif untuk meningkatkan kemampuan dari pemimpin-pemimpin Ormawa atau calon pemimpin Ormawa gitu. Karena kalau kita mau membangun Ormawa yang bagus, Ormawa yang memang berjalan dengan lurus dengan BEM itu sendiri dan juga organisasi lain di PKN STAN, kita juga harus memiliki sumber daya yang memang sudah berkembang. Dan kalau mungkin kita lihat sekarang ya, itu ada beberapa Ormawa yang karena kurangnya kegiatan atau kurangnya seminar dan workshop lain-lainnya, maka dari itu kadang orang malas itu untuk menjadi ketua Ormawa. Orang nggak mau jadi ketua Ormawa itu. Jadi di sini kami memancing orang-orang untuk ayo kita jadi ketua Ormawa karena benefitnya banyak loh. Gitu misalnya mendapatkan ilmu, juga mendapatkan pengalaman dan lain-lainnya gitu. Oke, kalau Menarik boleh berpendapat berarti ini mirip-mirip kalau dulu kita sekolah tuh LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan apa Iya, kurang lebih betul, begitu. betul. Oke, jadi kita di situ dilatih tentang bagaimana sih cara menjadi pemimpin. Menjadi Oke. pemimpin, menarik. Luar biasa sekali ada ini ya. Mungkin nanti Ingat-ingat masa-masa the LDKS. next ketua Radio Blast bakal dilatih juga kan ya? Betul. Wah. Jadi Keren, jangan keren. cuman bisa announcing tapi bisa juga organizing. Widih. Oke. Jadi sebenarnya kan kita memandang ya bahwa banyak tuh misalkan kita di perusahaan-perusahaan luar itu kalau misalkan nggak profit pasti yang dipotong siapanya? CEO-nya. Berarti adalah peran vital dari seorang pemimpin itu sangat penting untuk kemajuan dari organisasi itu sendiri. Maka daripada itu kita ingin membangun seluruh mahasiswa. Tapi memang akan menjadi sulit kalau misalnya kita 3.600 benar-benar dididik secara intensif. Maka daripada itu kita memiliki perpanjangan tangan. Siapa perpanjangan tangan tadi? Ya itulah ketua Ormawa tadi. Oke, luar biasa sekali program ini ya. Betul. Dari sini juga tadi ada manajemen organisasi, public speaking, dan juga yang penting itu negosiasi. Bisa negosiasi ke lembaga, betul banget. bisa Negosiasi negosiasi penting ke ya. Keren banget. perusahaan dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali. Lanjut. Dan di sini ini bukan program sebenarnya. Ini adalah strategi kita. Strategi kita berupa kebijakan dan juga regulasi yang akan kita jalankan. Dan di sini adalah Ormawa satu waktu. Jadi kita memandang bahwa penting untuk Ormawa ini berjalan bersama dari awal tahun hingga akhir tahun. Jangan sampai misalkan Ormawa A itu mulai reorganisasinya di bulan Mei. Ormawa B itu mulai reorganisasinya di bulan Agustus. Yang satu lagi reorganisasi di bulan Desember. Ini sangat menyulitkan karena tahun anggaran itu pakem, tidak mengikuti Ormawanya masing-masing. Iya Karena juga kita sih. sama semua gitu loh. Nah, maka daripada itu kita memandang penting bahwa kebijakan Ormawa satu waktu ini dijalankan. Kenapa? Ya karena kalau lihat dari siklus anggaran kan semuanya pasti sama ya. Dan juga di awal tahun itu sebenarnya harus dikeluarkan SK Direktur. Jadi SK Direktur itu cuma bisa keluar sekali dalam satu tahun. Makanya di awal tahun ini kita harus tahu nih, oh ini ketua Ormawanya di Ormawa ini siapa, ketua ini Ormawa ini siapa. Maka daripada itu kita harus mengarahkan semuanya untuk kita reorganisasi dan juga kick off bersama di bulan Januari. Jadi semuanya serentak bareng-bareng. Serentak. Jadi- Dikumpulin dulu, diselarasin dulu, baru eksekusi. Karena di sini juga menjadi penting bahwa misalkan pergantian di tengah tahun tuh kan ganti juga ya sekretarisnya, ganti Ya. juga Ya. bendaharanya. Semua struktur di dalamnya itu langsung berubah. Betul, makanya menjadi penting kita tuh sama-samanya dari awal tahun. Nanti ada diklat di bulan April, diklat di bulan Mei, diklat di bulan Desember dan ini serentak semuanya. Iya, karena ini berhubungan sama yang tadi ya, Iya. karena ada pelatihan skill leadership itu, Betul. jadi makanya kita juga mau bikin timeline organisasinya itu supaya sama di awal, biar runningnya itu juga jalannya barengan gitu. Betul, ini kami mandang Oke. sangat-sangat penting untuk dilakukan. Tapi ini bukan bentuk program ini ya kerja ya, tapi ini adalah Strategi, strategi. gitu. Karena kita melakukan kolaborasi bersama seluruh Ormawa. Iya, mantap. Oke. Kolaborasi adalah kunci. Oke. Lanjut. Nah, dari program-program yang tadi nih, mungkin ada nggak sih yang membedakan dari yang sebelumnya, program-program dari kepengurusan yang sebelumnya? Dan Iya. juga kan Argi di sini juga duduk di kursi eksekutif juga ya kemarin. Kira-kira apakah ada pembaharuan ataukah ada yang dilanjutkan nih? Dilanjutkan program-program yang sudah pernah ada nih. Oke, jadi kita melihat bahwa
BMPK Instan ini tahun 2023 sudah menjalin banyak kolaborasi terutama di Ikanas. Oh, Ikanas. Ikanas. Jadi balik lagi ke misi kita tadi adalah yang progresif ya. Jadi jangan sampai kita kolaborasi dengan Ikanas itu cuman 1 tahun tapi tahun berikutnya berhenti. Kita harus kolaborasi itu terus menerus gitu. Dan tahun ini kolaborasi, tahun depan meningkat lagi, tahun depannya lagi lebih meningkat lagi. Semakin baik, Semakin membaik, semakin menguat seperti itu. Karena kan ya Ikanas juga alumni kita gitu. Dan apa sih yang menjadi kekurangan sebenarnya dari BMPK Instan tahun 2023 ini? Jadi aku memandang ini ya bisa secara subjektif bahwa kita ini berkontribusi luar biasa ke masyarakat. Contohnya adalah Mitra Desa. Mitra Desa ini dilakukan di Pandeglang dekat ujung kulon gitu. Tapi aku sendiri masih memandang bahwa untuk di sekitar kita pun kita belum ada yang realnya gitu. Ya justru kita udah kontribusi jauh, tapi yang di sekitar kita malah enggak. Kita nggak pernah ada kegiatan kerja bakti bersama ke Kalmong, ke Ceger, ke daerah-daerah sekitar kita. Ya kita malah mengeksklusifkan diri kita di area ya berapa hektar ini gitu. Dan dengan luas dan kemampuan tadi kita seharusnya berkontribusi ya ke sekitar dulu gitu. Ke sekitar dulu ya kita meningkatkan hubungan baik, kita meningkatkan bonding itu sendiri dengan masyarakat sekitar sehingga mereka merasakan manfaat dari adanya mahasiswa dan juga kita di satu sisi mengasah kepekaan kita, mengasah kepedulian kita terhadap masyarakat-masyarakat di sekitar kita. Oke, berarti programnya bisa dibilang untuk yang Mitra Desa itu mirip tapi outputnya dialihkan, utamakan yang dekat terlebih dahulu. Betul. Oke. Aku sebenarnya belum menuliskan nama programnya, tapi di sini ada namanya Gestar. 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 Gerakan ke sekitar. Oke. Oke, dari Rali ada mau tambahan mungkin dari Republik sebagai pengalamannya? Kalau dari relasi publik sendiri mungkin ada beberapa yang memang harus kita tingkatkan lagi karena kalau relasi kita ke eksternal sendiri itu memang bagus dan banyak manfaatnya. Cuman ada beberapa yang mungkin menghasilkan gonjang-ganjing dan nggak bisa kita sebagai kampus plat merah ikut di situ terus. Sedangkan kita harus dengan visi kita tadi yaitu mencerdaskan dan berkolaborasi. Sedangkan kalau mereka terjadi kericuhan di situ, ya kita harus mengamankan diri kita. Walaupun kita tetap harus memberikan edukasi kita ke orang-orang karena kalau di BMSI sendiri ya itu kita satu-satunya kampus plat merah di situ. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pandangan yang nggak bisa dilihat sama universitas gitu. Jadi karena kita gitu bisa menjadi batas atau memberikan edukasi bagaimana si universitas ini nggak bisa dapatkan. Jadi misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah dan mungkin strategi jangka panjang karena kebanyakan kan sekarang melihatnya jangka pendek dan apa yang dihasilkan dalam waktu dekat. Sedangkan kita bahkan generasi emas itu dicapai 2045 dan nggak mungkin kita bisa selesaikan sekarang dengan kebijakan yang sekarang gitu. Jadi ada perbaikan-perbaikan ya. Jadi nih dari visi misi program dan strategi kira-kira gimana sih apa yang menyebabkan kalau kita ini harus memilih kepada Argi dengan Rali nih? Kira-kira ada apa ini? Dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah closing statement nih untuk paslon 1. Oke. Jadi kami sepakat dan juga sudah memantapkan diri untuk mencalonkan sebagai presiden mahasiswa dan juga wakil presiden mahasiswa. Maka daripada itu, apabila nanti kami terpilih, kami akan all out mati-matian membangun kampus ini, membangun mahasiswa ini. Dan juga kami ingin dan juga memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Jadi apabila kami terpilih nanti, kami akan meyakinkan seluruh mahasiswa ini dan juga kami akan memantapkan seluruh mahasiswa untuk bersama-sama kita memberikan dampak ke masyarakat. Jadi kita akan membangun bersama, berkolaborasi bersama dan juga membangun masyarakat. Oke, membangun bersama, berkolaborasi bersama dan membangun masyarakat. Betul. Oke, mungkin ada jargonnya nih dari paslon 1 nih. Rali udah siap? Siap kayaknya. Boleh kali gimana? Bisa Boleh, kasih silakan tahu nih ke jargonnya. penonton gimana jargonnya? Ya mungkin sebelum jargon, nama kami siapa? Ara-ara ya? Ara-ara ya. Ara-ara. Boleh nih juga. Five star. Oh. Jadi gimana? Mulai kita sekarang. Latihan dulu. Latihan. Latihan, silakan. Sama-sama. Galang kekuatan.
galang kekuatan bersama kita Majukan majukan Star. Oke, boleh nih langsung, silahkan. Oke, rally kita mulai. Oke, Gerakannya apa? hafal. Oke. 1, 2, 3. Galang kekuatan bersama kita majukan Star. Oke, Wey, luar biasa keren sekali. banget. Oke, Sobat Blaster yang ada di rumah atau di kos-kosan juga. Jadi, jargon dari paslon ini mungkin menjadi akhir dari acara podcast Radio Blast X Pemira ini ya. Bener Mungkin banget. jangan lupa teman-teman untuk menyuarakan suaranya di Pemira nanti kali ini. Dan kami dari Radio Blast mengucapkan terima kasih kepada Argi dan juga Rali karena sudah berkenan untuk mengisi acara pada hari ini. Bener banget. Dan jangan lupa untuk tonton juga podcast dari paslon kedua ya, karena itu juga menarik. Dan pokoknya dari video ini semoga bisa memberikan gambaran untuk para penonton nih mahasiswa PKN STAN untuk supaya bisa tahu wah kira-kira siapa nih yang bakal aku pilih, dan pokoknya jangan sampai golput, itu intinya. Betul banget. Pokoknya ikutin terus alur rangkaian Pemira 2023 ini. Yeay. Oke. Akhir dari kami Radio Blast Blended Estaner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.